Oke, kali ini kita mau bahas satu narasi audio yang, wah, keren banget judulnya, Bumi, Panggung Kehidupan. Intinya sih, kita mau coba ngulik bareng nih, kenapa ya planet kita ini spesial banget? Kok bisa jadi satu-satunya tempat sejauh ini ya, yang kita tahu ada kehidupan? Kita akan telusuri gimana bumi kita ini bertransformasi jadi panggung yang ideal gitu, khusus buat Anda. Nah, sumber ini langsung ngasih gambaran awal bumi yang dramatis ya. Bola magma pijar gitu, nggak ada oksigen, lautan juga belum ada. Kondisi yang asing banget. Dari sini nih perjalanannya dimulai. Coba kita bedah gimana panggung ini disiapin. Iya, betul. Membayangkan kondisi awal itu penting banget. Jadi, sekitar 4,6 miliar tahun lalu gitu ya, tata surya kita baru aja kebentuk dari awan gas sama debu raksasa. Bumi muda waktu itu, wah, dihujani terus sama benda langit, panasnya minta ampun. Fondasi awalnya kedengeran kacau banget ya, tapi justru dari kekacauan ini, elemen-elemen penting buat kehidupan itu mulai ngumpul. Nah, di narasi audio ini ditekankan banget soal posisi bumi yang katanya pas, di zona layak huni. Jadi nggak terlalu panas kayak Venus, nggak juga terlalu dingin kayak Mars. Suhunya pas buat air bisa cair di permukaan. Tapi kan posisi aja nggak cukup ya? Dan magnet bumi. Ini kayak perisai nggak kelihatan gitu yang nangkis partikel bahaya dari matahari. Tanpa itu, atmosfer kita bisa terkikis habis. Wah, bahaya banget kena radiasi. Kedua, bulan kita yang ukurannya lumayan besar, gravitasinya itu bikin sumbu rotasi bumi stabil. Jadi iklimnya nggak berubah ekstrim gara-gara bumi goyang-goyang nggak jelas. Nah, kombinasi tiga ini, posisi, medan magnet, sama stabilisator dari bulan, itu yang bikin kondisi jangka panjang jadi stabil. Ini langka loh. Oke, jadi stabilitas itu kuncinya ya. Biar langkah berikutnya bisa kejadian, yaitu munculnya air dalam jumlah banyak. Yang menarik dari narasi ini, ada gagasan kalau sebagian besar air di bumi ini kayaknya bukan asli dari bumi. Gimana tuh? Langit, itu kan ada komet sama asteroid, itu kan kayak bola salji kotor dari luar angkasa gitu ya. Nah, mereka ini bawa air beku sama senyawa organik pas nabrak bumi. Jadi, air laut kita ini bisa jadi asalnya dari sudut jauh tata surya. Ini nambahin lapisan kebetulan kosmik lagi dalam cerita bumi kita ini. Wah, jadi kayak dapat kiriman air gitu ya. Terus pas bumi akhirnya mulai adem setelah masa panas membara itu, uap air dari gunung berapi sama impor tadi bisa ngembun dong. Lautan purba akhirnya terbentuk. Nah, di sini nih, kata narasinya panggungnya udah siap buat pertunjukan utama. Munculnya kehidupan. Betul, narasinya ngegambarin kehidupan pertama itu muncul di kedalaman laut, bukan di permukaan yang mungkin masih keras kondisinya. Tapi kemungkinan di dekat sumber energi lain kayak ventilasi hidrotermal, itu kan celah di dasar laut yang nyemburin air panas kayak mineral dari dalam bumi. Nah, tempat ini ngasih energi kimia buat mikroorganisme awal, jadi nggak perlu matahari. Dari kehidupan bersel satu yang simpel banget ini, lewat proses evolusi miliaran tahun, wah panjang banget ya. Proses seleksi alam, adaptasi, yang luar biasa kompleks akhirnya berkembang jadi keanekaragaman hayati yang kita lihat sekarang. Ada tumbuhan, hewan, jamur, dan akhirnya kita manusia. Gila ya, transformasinya epik banget kalau dipikir-pikir. Dari bola batu cair jadi planet biru yang penuh kehidupan. Rasanya hampir nggak kebayang bentang waktu sama perubahannya. Jadi, apa artinya cerita besar ini buat Anda yang lagi dengerin? Iya, di bagian akhir narasi itu ada refleksi yang penting banget. Cerita bumi ini kan campuran luar biasa dari proses geologi, kimia, sama kemungkinan kosmik tadi. Kita, manusia, itu kan produk paling baru dari sejarah panjang ini. Sekarang kita jadi spesies dominan yang ngebentuk planet. Tapi kesadaran soal perjalanan miliaran tahun ini dan betapa rapuhnya kondisi yang memungkinkan kehidupan ini ada, harusnya ngasih kita perspektif kan? Sumber ini kayak ngasih tahu kita tuh bukan cuma numpang hidup, tapi juga penjaga panggung ini. Wah, itu poin yang kuat banget sih. Mengingat semua faktor yang harus pas banget posisi, pelindung, air dari luar, percikan kehidupan awal, terus evolusi miliaran tahun, semua terangkum di sumber yang kita bahas ini. Jadi muncul satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kalau bumi aja butuh miliaran tahun buat jadi panggung kehidupan kayak sekarang,
Gimana ya tindakan kita hari ini bakal nulis babak selanjutnya buat masa depan kehidupan di panggung kita bersama ini?